Pemerintah berencana membentuk dana pariwisata. Pengenaan iuran pariwisata ini melalui tiket pesawat. Di sisi lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta pemerintah mengevaluasi rencana pungutan iuran pariwisata melalui tiket pesawat sebagai salah satu sumber dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund. Dan untuk membahasnya sudah melalui sambungan virtual Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Selamat pagi, Pak Tulus. Ya, selamat pagi Mbak Pagi. Selamat Ya, pagi semuanya. Pak Tulus, apakah akan memberikan sentilan keras begitu ya atas rencana pemerintah akan dana wisata terkait dengan dibebankan ke tiket penerbangan? Ya, pertama kalau wacana dana pariwisata secara ide bisa dipahami dalam konteks benchmarking internasional. Tapi kalau pungutannya dibebankan kepada konsumen penerbangan itu yang menurut saya menggelikan jika wacana itu diwacanakan kepada tiket pesawat. Ada banyak alasan mengapa harus kita persoalkan dengan wacana dana pariwisata yang dipungut dari tiket pesawat. Pertama dari ranah internasional ya. Penerbangan itu selain diatur dengan undang-undang nasional kita, itu juga diatur lewat regulasi internasional. Dalamnya ada ICAO. Ya. Nah, ICAO itu di salah satu pasalnya menyebutkan bahwa no service no charge ya. Artinya kalau tidak ada pelayanan yang diberikan kepada konsumen pesawat itu tidak boleh memungut satu tarif. Nah, di dalam pungutan yang diwacanakan oleh pemerintah itu kan artinya tidak ada pelayanan diberikan kepada konsumen pesawat dengan pungutan dana pariwisata itu. Apalagi kita tahu bahwa penumpang pesawat tidak semuanya perjalanan wisata, bahkan komponen perjalanan wisata di dalam di dalam penumpang pesawat itu kecil komposisinya ya. Jadi sangat tidak masuk akal kalau itu dibebankan kepada penumpang pesawat. Kedua, kalau tujuannya untuk mendorong agar orang berpariwisata, harusnya kan justru diberikan satu insentif ya, bukan pungutan. Nah, ini kan harusnya yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana memberikan insentif kepada konsumen ya untuk banyak orang yang melakukan perjalanan wisata, bukan pungutan. Dan saya kira yang ketiga adalah soal transparansinya itu sendiri. Karena yang disebut dana abadi itu dalam banyak komoditas yang diterapkan itu masih banyak persoalan terkait dengan transparansi, akuntabilitas dan segala macam. Nah, ini bagaimana nanti konsep dana abadi dalam konteks dana pariwisata ini yang saya kira juga tidak jelas apa yang akan diusung. Itu saya kira pemerintah kita untuk mengkaji ulang khususnya kalau akan diterapkan di tiket pesawat. Dan itu juga tidak relevan kalau kemudian selama ini kan pemerintah khususnya Kementerian Parekraf dan juga Menko Marves mengatakan pesawat kita tarifnya terlalu mahal gitu kan dibilang. Nah, kalau ini ada pembebanan lagi ke tiket pesawat dengan pungutan dana pariwisata, itu kan nanti juga akan menjadi ongkos kemahalannya akan semakin tinggi karena otomatis akan terjadi kenaikan tiket pesawat di dalam jasa penerbangan itu. Ini yang saya kira yang menjadi pendapat YLKI dalam konteks ini, Mbak. Baik, kami garis bawahi no service, no charge, dan tidak semua penumpang pesawat adalah pelaku wisata sehingga memang tidak bisa dibebankan iuran pariwisata begitu ya Pak. Kenapa sebenarnya pemerintah landasannya seperti apa dan kenapa dibebankan pada pengguna jasa penerbangan? Ya, justru kami tidak tahu itu filosofi yang akan diberikan kepada penumpang jasa penerbangan, pemerintah penerbangan itu. Nah, mungkin karena ingin gampangnya saja kan, karena mungkin menganggap penumpang pesawat orang yang mampu karena naik pesawat gitu kan, ya dibebankan tarifnya dengan surcharge ya. Ini juga makanya tidak dalam hal ini kan kajian-kajian dengan dana pariwisata itu seperti apa ya yang harus dilakukan. Tapi intinya kalau akan diterapkan kepada penumpang pesawat itu yang saya kira harus kita tolak karena bertentangan dengan regulasi internasional dan juga regulasi nasional sekalipun. Ini yang saya kira menjadi tidak relevan kalau wacana itu akan ditimpakan kepada konsumen pesawat.
Baik, salah satu landasannya itu adalah terkait dengan Indonesia Tourism Fund ya. Kalau misalnya kita lihat, sepertinya ini dipicu oleh konsernya Taylor Swift kemarin yang di Singapura dan pemerintah Singapura mempunyai fund tersebut untuk kontrak bersama Taylor Swift dan bisa kontrak eksklusif begitu ya. Jadi Taylor Swift cuman hanya bisa di kawasan Singapura saja menggelar konser tersebut. Apakah pemerintah pariwisata ini juga sedang membangun fund tersebut dan bagaimana sebenarnya mengelola dengan bijak supaya konsumen tidak dibebani? Ya, itu tidak bisa copy paste apa yang terjadi di Singapura ataupun di Arab Saudi kalau diterapkan di Indonesia. Karena harusnya yang harus dilihat kembali adalah infrastruktur pariwisata kita seperti apa. Karena keluhan-keluhan konsumen domestik jasa wisata ataupun bahkan internasional itu kan soal infrastruktur pariwisata, ya, soal masif infrastruktur transportasi, ya, dan lain sebagainya. Harusnya itu yang diperbaiki dahulu sehingga memancing turis untuk datang ke Indonesia. Kalau memang pertimbangannya adalah soal ingin mendorong pariwisata, baik itu domestik maupun mancanegara. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang menjadi rujukan itu, mereka kan infrastruktur pariwisatanya sudah sangat siap, pelayanannya sudah sangat bagus, ya, sudah terbentuk culture tourism. Nah, kita ini kan belum, paling kita hanya di Pulau Bali saja, yang lainnya masih jauh dari itu. Nah, harusnya itu yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata selama ini gitu, bukan tiba-tiba menculat akan menerapkan dana pariwisata tanpa adanya satu konsep yang jelas ataupun dukungan infrastruktur yang memadai di tempat-tempat wisata. Baik, apakah pungutan iuran pariwisata melalui tiket pesawat ini sebenarnya akan melanggar kesepakatan internasional terkait dengan penerbangan? Karena kesepakatan maskapai penerbangan internasional dalam jika harga tiket tidak boleh dibebani selain 3 hal, yakni pajak yang berlaku di negara tersebut, airport tax, dan juga surcharge ataupun biaya tambahan saat peak season maupun kenaikan harga bahan bakar. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, tadi saya katakan di awal bahwa sektor penerbangan itu diatur sangat ketat, ya, baik di undang-undang penerbangan kita dan regulasi-regulasi lainnya, ataupun di ranah internasional. Nah, itu yang harus kita tunduk kepada aturan itu, karena di dalam penerbangan itu kan menyangkut safety, ya, sehingga aturan-aturan itu sangat ketat di ranah internasional, termasuk tadi prinsip no service no charge itu menjadi dasar. Hingga bisa kita katakan kalau nanti ada pungutan seperti itu, kita bisa mengatakan bahwa itu adalah pungli dan bisa melanggar regulasi ICAO di level internasional dan kita bisa kena banned terhadap aturan itu, dan itu menjadi sebuah paradoks kalau dipaksa diterapkan di dalam jasa penerbangan kita. Baik, tadi Anda juga sudah menyebut satu poin pungli begitu ya. Nah, bagaimana cara mencegah penyelewengan dan juga pengelolaan dana wisata ini? Soalnya ketika terkumpul, siapa yang sebenarnya akan mengelola dan kejelasan alokasi tanpa transparansi akan memunculkan dugaan penyalahgunaan Indonesia Tourism Fund ini? Ya, kalau itu saya kira nanti harus ada kajian yang mendalam, tapi beberapa komoditas kan saat ini ada dana abadi, ya, misalnya sawit, ya, itu bisa dirujuk seperti apa, ya, jadi jangan tiba-tiba akan menerapkan satu kebijakan tanpa adanya satu kajian yang mendalam di sektor pariwisata atau sektor lainnya, khususnya jangan sampai intinya membebani masyarakat yang bukan pariwisata atau bukan turis, ya, karena sekali lagi kalau kita bicara penumpang pesawat, tidak semuanya, bahkan komposisi penumpang pesawat yang turis itu hanya kecil sekali dibanding perjalanan dinas atau untuk perjalanan lainnya. Nah, ini yang saya kira jadi tidak relevan kalau ditimpakan kepada konsumen jasa pesawat tadi. Ya, silakan pemerintah membentuk itu, tapi konsepnya harus jelas dulu, baik menyangkut mekanisme pemungutan dananya dan atau juga bagaimana kontribusi APBN kita, karena kan kalau mengacu pada yang signifikan sebagai pemantik dalam dana pariwisata. Tapi intinya jangan bebani masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak berpariwisata di dalam hal ini.
Baik, konsepnya harus jelas dan tidak membebani masyarakat dan tentunya kami juga akan terus memantau rencana pungutan iuran pariwisata. Terima kasih Pak Tulus atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Ya, sama-sama.